Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat sandang pangan, terutama makanan ya, yang masih bisa kita dapatkan dengan mudah meskipun ada beberapa peristiwa di beberapa sebagian tempat yang di mana masyarakat di daerah tersebut akhirnya harus membeli beberapa makanan kebutuhan pokok dengan jumlah yang besar, karena seperti yang kita ketahui kita berada di satu masa di mana penyakit itu melanda ya. Wabah penyakit itu merata. Alhamdulillah ala kulli hal, kita masih diberikan nikmat keamanan tadi seperti yang sudah kami sebutkan. Kesehatan, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari tanpa ada rasa ketakutan, rasa kekurangan. Itu adalah semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan harus kita jaga dengan kita kembali menunaikan hak kita sebagai seorang hamba untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita juga tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit belang ya. Ya itu sudah menyebar ya, mungkin di HP-HP kita ajakan untuk atau seruan untuk kita kembali kepada Allah untuk memohon, memanjatkan doa terhindar dari penyakit yang buruk ya. Evil disease ya, penyakit-penyakit buruk yang mematikan. Al-baros penyakit belang, junun penyakit gila, al-juzam penyakit lepra, kusta, dan sayyi'il asqam, segala jenis bentuk penyakit yang mematikan. Tentunya di sini kami sedikit mengingatkan bahwasannya ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu dosa besar yang ke-10, yaitu az-zina, perzinaan. Harus kita waspadai. Kenapa? Karena jauh-jauh ya, sebelumnya sahabat Ka'ab al-Ahbar pernah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ya, bahwasannya idza ra'aita al-waba qad fasha fa'lam anna zina qad fasha. Jika engkau telah melihat satu wabah itu melanda, maka ketahuilah pasti perzinahan sudah menjadi kebiasaan ya, melanda di daerah tersebut. Ya, zina telah merajalela. Baik. Di sini tadi di dalam bisa kita jumpai kalimat Ka'ab al-Ahbar tadi dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian sini kami sedikit membawakan muqaddimah ya tentang kejadian ya, satu kejadian di masa pemerintahan Khalifah Muqtadi Billah. Ya. Ana bacakan saja karena biar kita betul-betul bisa meresapi kisah ini di dalam Al-Bidayah wa Nihayah ya.
Ibnu Katsir pernah meriwayatkan sebuah peristiwa tentang bencana penyakit yang menular. Ini sudah menjadi darurat, ya, menjadi darurat lah gitu. Pada tahun 478 Hijriah, tahun 1085 Masehi, di masa kekhalifahan Abbasiyah. Ketika itu negeri Islam, negeri Muslim dilanda demam dan wabah lainnya, terkhusus daerah Syam, ya, Irak, Syam, Hijaz. Penyakit itu digambarkan bisa menyebabkan kematian yang tiba-tiba. Mirip-mirip ya, seperti yang kita jumpai di beberapa belakangan yang kita lihat kabarnya. Hewan-hewan tiba-tiba mati, ya, secara beriringan. Diikuti hewan ternak. Ya, tadi hewan-hewan liar mati, hewan ternak juga ikut mati. Tak bergerak dan kemudian mati. Suplai daging dan susu menjadi krisis, ya, tipis. Bahan makanan pokok menjadi sangat susah untuk ditemukan. Di saat yang sama, umat Islam juga diuji dengan merebaknya pengikut Syiah yang banyak melakukan aksi anarkis, kerusakan, sehingga mengakibatkan banyaknya manusia yang terbunuh. Kemudian pada bulan Rabiul Awal di tahun yang sama, ya, 478 Hijriah tadi, muncul angin yang penuh debu hitam yang membawa pasir. Pohon-pohon, ya, seperti kurma menjadi tumbang. Angin tersebut datang diiringi dengan suara yang memekakan telinga, sehingga umat manusia sempat mengira, wah, ini kiamat ini. Kiamat sudah di depan mata. Di masa-masa genting itulah Khalifah Al-Muqtadi Billah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran gubernur dan umat Islam, ya, pada umumnya untuk mengadakan ikhtiar pengobatan, ya, dan evakuasi agar juga menegakkan perkara ma'ruf dan sama-sama memerangi kemungkaran yang terjadi di setiap desa dan kota. Kemudian mengadakan agenda menghancurkan tempat-tempat maksiat, membuang khamar dan mengeluarkan para ahli maksiat dari dalam negeri. Setelah perintah itu dilaksanakan oleh segenap rakyat, wabah, penyakit dan musibah bencana alam tersebut bisa redam, hilang, insyaallah. Sejatinya segala sesuatu yang terjadi menimpa manusia, umat manusia, itu pasti tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh tingkah pola mereka sendiri. Dan kita diingatkan dengan adanya penyakit yang sudah kita dengar beritanya beberapa bulan terakhir. Maka tidak ada jalan lain selain kita amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengingatkan kepada manusia, saudara-saudara kita, ya, untuk segera melakukan tindakan menghentikan, meminimalisir segala bentuk kemungkaran yang terjadi, terutama kemungkaran yang sangat besar dampak dan efeknya, yaitu zina, perbuatan zina. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, seorang sahabat Ka'ab al-Ahbar memberikan pernyataan kepada Ibnu Abbas, idza ra'aita al-waba qad fasha fa'lam anna zina qad fasha. Wabah penyakit sudah menjadi melanda di seluruh penjuru, maka ketahuilah bahwasannya zina telah merajalela. Begitu. Baik, itu sedikit mukaddimah yang nantinya akan kita bahas tentang dosa besar zina ini. Kita akan diingatkan dengan firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga asar-asar dari para ulama, sahabat dan yang lainnya, tentang buruknya perbuatan zina. Zina secara syar'i jelas adalah melakukan perbuatan hubungan, ya, antara laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahram. Itu secara syar'i. Yang ada dampak hukuman hadnya, itu secara syar'i. Tetapi secara umum perbuatan zina itu tidak hanya dilakukan atau perbuatan kontak fisik hubungan tadi. Bisa dilakukan dengan mata, ya. Secara umum perbuatan zina juga dilakukan oleh mata dengan memandang, telinga dengan mendengarkan hal-hal yang diharamkan, tangan, ya,
kaki dengan melangkah kepada tujuan yang tidak dihalalkan, dan hati ini pusatnya apakah lanjut atau enggak gitu ya. Lanjut kepada pembenaran daripada alat kelamin atau tidak. Jadi intinya masih ada filter terakhir, yaitu hati. Apakah dia bisa mengerem sudah sampai taraf kaki melangkah kepada tempat yang dituju untuk melakukan perzinaan tadi. Maka di situ dalam hadis alat kelaminlah yang mengeksekusi, apakah dieksekusi atau tidak. Tapi tentunya sebelumnya hati tadi ya, terjadi pergolakan di dalam hati, lanjut atau enggak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kemudian firman Allah, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba." Kecuali orang-orang yang bertaubat. Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah dalam memulai pembahasan tentang dosa besar yang ke-10 yaitu zina dengan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini sebuah perintah sekaligus larangan. Kita sudah meyakini bahwasannya dosa itu ada dua model, dosa meninggalkan perintah dan dosa melakukan larangan. Dosa meninggalkan perintah sejatinya dia adalah sebuah dosa melakukan pelarangan juga. Jadi double, memang betul dosa meninggalkan perintah itu double, dia besar dosanya itu, lebih besar daripada melakukan perintah, melakukan larangan. Di sini Allah memerintahkan kepada kita sekaligus melarang. Wala taqrabuz zina. Ini sebenarnya la nahiyah ya, la pelarangan. Lam nahi. Janganlah kalian mendekati zina. Kita dilarang untuk mendekati zina. Mendekatinya aja sudah dilarang, apalagi sampai kepada taraf perzinaannya gitu. Mendekatinya saja itu adalah Allah mengatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena hal yang demikian itu adalah sebuah bentuk perbuatan keji. Perbuatan dikatakan keji itu adalah dia mencapai puncaknya, puncak daripada keburukan. Makanya dikatakan keji. Fahisyah sudah. Bahasanya di sini Allah menggunakan kata fahisyah. Maka puncak dari kemungkaran yang diperbuat oleh manusia adalah melakukan perzinaan. Mendekatinya nggak boleh. Apapun sarananya. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan sisi positif dari pacaran adalah positif zina. Sisi positif dari pacaran adalah positif zina. Nggak usah ditanyakan lagi, tanya deh kalau mau membuktikan orang yang pacaran itu pasti zina. Ya minimal zina mata, zina telinga, zina tangan, kaki ngapelin pacarnya. Belum lagi nanti akhirnya betul-betul melakukan perzinaan secara syar'i, ya kan? Makanya sisi positif dari pacaran adalah positif zina. Kita ingatkan kepada diri kita dan juga anak-anak muda yang sedang dimabuk cinta ya. Mas, Anda pacaran tuh ada sisi positifnya gitu. Tapi positif zina gitu. Luar biasa. Oke. Jadi mendekatinya ya udah nggak boleh. Sarana untuk menuju perbuatan yang haram berarti diharamkan. Sarana bentuk apapun, sarana apapun, al-wasilah laha hukmul ghoyah.
Kalau dalam kaidah usul fikih, perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Inti daripada pacaran zina, makanya tadi dikatakan, maka jangan berusaha untuk mendekati hal-hal yang diharamkan. Jangan melakukan sarana yang menuju kepada hal-hal yang diharamkan, karena hukumnya haram juga. Kalau kita balik, kita belajar agama itu hukumnya wajib, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Setiap umat muslim wajib ain untuk mempelajari fikih ibadah atau rukun Islam sebagai pondasi agama mereka. Oleh karena itu kita sadarkan kepada masyarakat di sekitar kita untuk belajar tentang rukun Islam, fikih ibadah, karena hukumnya wajib ain. Kalau dilanjutin lagi, Mas, agama kita agama Islam, betul. Buku-bukunya Al-Qur'annya bahasa Arab, ya betul. Berarti belajar bahasa Arab hukumnya wajib, betul. Nggak bisa ditawar lagi. Berarti kita ini kena nih. Harus kita sadarkan pada diri kita, ayo kita belajar bahasa Arab. Karena agama kita ini agama Islam, Al-Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, buku-bukunya semua bahasa Arab. Gimana kita mau bisa paham rukun Islam aja, sementara kita baca Al-Quran aja masih nggak bisa. Berarti betul-betul sejak sekarang kita tanamkan, aku harus bisa baca Al-Quran dengan baik. Kita memberantas buta huruf Al-Quran. Nanti naik level sedikit belajar bahasa Arab. Masya Allah. Kemudian firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ini adalah ciri ibadur rahman sebenarnya ya. Karena ini ada ayat Al-Furqan, surat Al-Furqan yang menggambarkan ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati itu yang seperti apa? Yang mana mereka itu tidak menyembah bersama-sama dengan Allah sembahan lain. Itu cirinya ibadur rahman. Tidak menyembah bersama-sama dengan Allah sembahan yang lain. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan kecuali dengan alasan syar'i. Wala yaznun, dan tidak melakukan perzinaan. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut tadi, maka dia akan mendapati balasannya, pembalasan dosanya. Apa? Yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah. Akan dilipat gandakan azab hukuman nanti pada hari kiamat. Maksudnya adalah di sini sebenarnya firman Allah ini menegaskan tentang hadis Rasulullah. Rentetan peristiwanya, ada pertanyaan datang kepada Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, atau ada orang bertanya kepada Rasulullah, ayyul dzambi a'dhamu atau akbaru indallah. Dosa besar apa itu yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menduakan Allah, menyekutukan Allah, padahal engkau tahu. Maksudnya apa? Engkau melakukan kesyirikan dengan ilmu. Anda tahu, kita tahu Allah itu yang hanya patut untuk disembah, tetapi kita syirik. Kita melakukan persekutuan dengan kekuatan lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua ditanya lagi, Masya Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, ini adalah sesuatu yang sangat besar, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian bertanya lagi, summa'ai, terus apa lagi urutan yang berikutnya? Antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia ikut makan bersamamu, takut miskin. Tanya lagi, urutan berikutnya apa lagi? Antazni atau antuzani bihalilati jarik. Engkau menzinai istri tetanggamu sendiri. 3 hal ini adalah perbuatan dosa besar, tapi levelnya di atasnya lagi.
Dosa syirik besar, tetapi levelnya naik lagi hukumannya. Makanya di sini dikatakan yudha'af lahul adzab. Hukuman siksanya itu berlipat-lipat ketika Anda melakukan kesyirikan dengan ilmu. Dengan ilmu bahwasanya ya kami tahu Allah lah yang menciptakan kami, yang memberikan rezeki, menghidupkan kita, menyembuhkan kita dan sebagainya. Kami tahu, tetapi kami dalam urusan dunia masih belum sanggup kalau untuk meninggalkan kekuatan lain gitu ya, yang memberikan kami kehidupan, rezeki. Loh gimana sih Anda nih? Anda sudah meyakini Allah yang patut untuk disembah, yang memberikan rezeki dan sebagainya, tapi kenapa Anda masih bersekutu dengan yang lainnya? Dosanya nih berlipat-lipat dibandingkan dengan orang kafir yang dari awal memang dia nggak menyembah Allah. Itu ya, udah dikasih tahu ngengkel, dosanya besar lagi gitu. Level dosanya tambah lagi. Yang kedua, pembunuhan dosa besar. Besar lagi azabnya ketika yang dibunuh siapa? Anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, yang masih ada kaitannya dengan rahim, kerabatnya, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya yang masih mahramnya. Tambah lipat lagi dosanya itu, azabnya. Yang ketiga, zina. Zina sudah dosa besar. Besar lagi azabnya ketika yang Anda zinahi adalah istri tetangga sendiri. Oh, bahaya deh. Ketika Rasulullah memberikan jawaban atas pertanyaan ini, turunlah firman Allah ini. Makanya di sini firman Allah di sini ada lanjutannya, yudha'af lahul azab. Azabnya berlipat-lipat ketika ya, ibadur rahman itu ciri-cirinya adalah tidak melakukan sesembahan ya bersama-sama dengan Allah, dia sembah yang lainnya. Kan itu kan kebanyakan orang muslim jatuh di syirik yang ini kan gitu loh. Kalau orang kafir dia memang musyrik dari sisi awalnya, memang tidak menyembah Allah dari awal. Nah, orang muslim terkadang banyak yang masih melakukan persekutuan dengan kekuatan lain. Ini syirik yang model kedua. Dia sholat juga, dia menyembah Allah, tapi dia juga melakukan ritual lain, ritual menyembah yang lainnya. Terus wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Betul memang kalau bapak bunuh anaknya itu enggak dikisos, tapi dosa besar banget nih, gitu ya. Mentang-mentang ya kan hasil karyanya sendiri gitu dibunuh ya karena tidak gagal gitu ya, produk gagal lah, bunuh aja nih anak nih. Betul memang terlepas dari hukuman kisos, tapi masuk dalam lubang yang ini gitu. Dosa besar yang azabnya berlipat-lipat. Apalagi anak bunuh orang tua, walaiyazubillah. Sudah dikisos dapat hukuman lagi nanti di hari kiamat berlipat-lipat. Makanya kita ingatkan kepada siapapun, kita melatih diri kita untuk mempunyai sifat kesabaran. Sabar itu luar biasa susah ya. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Segala bentuk perintah itu adalah tingkat kesabaran paling tinggi. Segala bentuk perintah dan apa yang menjadi larangan Allah ya, kita kan harus bersabar ya, untuk tidak menikmati larangan Allah di dunia, dan juga untuk bisa melakukan perintah Allah yang mungkin kita anggap itu adalah sesuatu yang susah. Butuh kesabaran memang. Maka kesabaran ini pahalanya tiada batas. Dia berada di neraka dalam keadaan terhina sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Oke. Kemudian firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah dia, deralah dia dengan masing-masing ya, dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fah. Jangan ada rasa belas kasih kepada mereka yang telah melakukan perzinaan tadi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu memang betul-betul sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah hukuman tadi dipersaksikan oleh segolongan kaum mukmin. Jadi ketika menghukum mereka yang melakukan kesalahan ini ya, dosa zina ini harus disaksikan. Ya, harus disaksikan oleh orang-orang. Berkata para ulama, hukuman bagi az-zaniyah, pezina perempuan, dan zani, pezina laki-laki di dunia, kalau mereka itu adalah masih bujang, ya belum nikah, maka ketika sudah menikah ya, atau salah satu sudah menikah walaupun sekali ya, maksudnya melakukan sudah pernah merasakan nikmatnya itu pernikahan ya, di dalam hidupnya dia, maka dirajam. Tapi kalau misalnya belum nikah, maka tadi ya dicambuk tadi. Jadi hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan dan laki-laki yang belum menikah adalah dicambuk 100 kali. Meskipun misalnya yang lakinya bujang, yang perempuannya sudah nikah, ya masing-masing hukumannya. Yang belum menikah ya dicambuk, yang sudah menikah ya dirajam. Tapi beberapa waktu lalu kita mendapati kabar ya di Aceh sangat disayangkan ya. Meskipun memang Aceh ini berusaha untuk menerapkan syariat Islam, tetapi dalam praktiknya masih belum bisa maksimal ya. Ada hukuman cambuk, betul dilakukan hukuman cambuk bagi pezina. Padahal yang berzina ini sudah memiliki pasangan gitu. Tapi hukuman yang diterapkan di sana adalah dicambuk. Seharusnya nggak dicambuk, tetapi dirajam. Makanya di sini firman Allah tegas, wala ta'khudkum bihima ra'fah, jangan kamu taruh kelas belas kasih gitu kepada mereka. Jangan ada belas kasih kepada pelaku zina ini. Karena apa? Nanti efeknya kena kepada kita semua. Dampak buruk dari perilaku atau perbuatan zina itu kena kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketika kemungkaran itu tidak dicegah, efeknya jangan salahkan ketika Allah mengazab kaum tersebut, kena juga orang-orang yang nggak salah gitu, orang-orang yang beriman, karena Allah menghukum rata, kena semua. Oke. Kadzalika thabata fi sunnah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam yastawfil qisas minhuma fid dunya wa mata min ghairi taubah fa innahuma yu'adzabani fin nari bisyatin min nar. Begitu juga telah datang secara sahih dari sabda Rasul, jika pezina laki-laki dan pezina perempuan ini belum taubat, mati dalam keadaan belum sempat bertaubat gitu ya, belum sempat dihukum dengan cambukan atau kisos, maka nanti dia akan diazab di neraka dengan cambukan dari besi, cambuknya dari besi. Masya Allah. Sebagaimana juga termaktub di dalam kitab Az-Zabur ya, fi Zaburi maktuban, termaktub di dalam Zabur. Jadi ini sebenarnya syariat baku yang tidak hanya diperuntukkan oleh umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya juga pelarangan tentang zina itu juga sudah berlaku. Karena syariat Allah ini ada syariat yang baku dan syariat yang mungkin bisa diubah gitu ya, disesuaikan dengan kondisi manusianya. Agama nabi-nabi itu adalah Islam. Syariat bakunya adalah salah satunya adalah larangan tentang perzinaan. Dan ini tidak bisa ditawar lagi. Zina itu haram dari zaman dulu sampai zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat tetap haram. Tidak bisa berubah status menjadi boleh gitu, menjadi labak sabihi gitu ya. Insya Allah. Oke. Inna zunah ya, para pezina, ini termaktub di dalam Zabur, para pezina ini mu'allaquna bi furujim finnar, akan digantung kemaluannya ya, di neraka nanti ya, digantung dengan gantungannya itu ditaruh di kemaluannya gitu. Yudrobuna alaihi bisyatin min hadid, nanti di neraka akan dipukul dengan cambuk dari besi. Fa idza staghatha min ad-darb, jika ketika dicambuk itu
pelaku tadi melolong kesakitan, sakit gitu ya. Berkatalah malaikat Zabaniyah ini, ya, bilang kepada orang tadi, pelaku zina tadi, aina kana hada saut, mana suara ini ya ketika kamu melakukan kenikmatan yang sesaat itu gitu. Apakah Anda keluar suara lolongan sakit gitu, yang ada mah lolongan nikmat ya saat itu gitu. Mereka merasakan kenikmatan yang sesaat. Ditanya oleh malaikat Zabaniyah, mana suara ini, mana ya, suara yang kamu tertawa gitu ya, senang, suara-suara yang seperti itu, dan kamu tidak merasa diawasi oleh Allah dan tidak malu kepadanya. Insyaallah. Kemudian sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Ini hadis mungkin di antara kita sudah pernah hafal atau pernah dengar ya. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina melainkan dia adalah seorang beriman. Maksudnya iman yang ada pada dirinya itu sedang hilang, sedang keluar. Jadi iman kan ya naik turun gitu ya. Ketika seorang tetap dia adalah predikatnya sebagai seorang mukmin, naqisul iman, imannya lagi nggak ada, lagi kurang, lagi nggak ada, bahkan hilang gitu. Ini adalah salah satu hadis yang mencerminkan juga untuk tidak terlalu berlebihan dalam menghukumi ya secara psikologis seorang yang melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan pencurian, ya, tidak dipermalukan gitu loh. Yang dihukum adalah perbuatannya, bukan kepribadian. Dia sudah menanggung malu dia itu, ya kan. Jangan kemudian tambah dipermalukan. Dia adalah tetap predikatnya seorang mukmin, tetapi dia naqisul iman, hilang imannya. Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina melainkan dia adalah seorang mukmin. Tidaklah seorang melakukan pencurian ketika mencuri melainkan dia adalah seorang mukmin. Kemudian wala yantahibu nuhbah, tidaklah mengambil satu harta yang menjadi milik orang lain yang sangat besar nilainya gitu ya. Syaraf ya, hadatu syarafin yarfa'un nas ilahi, yang mana manusia sangat menjunjung tinggi nilainya itu. Hina yantahibuha wa huwa mu'min, melainkan dia adalah seorang mukmin. Insyaallah. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, idza zanal abdu, ini hadisnya sahih ya. Idza zanal abdu kharaja minhul iman. Ketika seorang hamba berzina, keluarlah dari dalam dirinya imannya. Dan iman itu diibaratkan seperti dhullah, seperti payung yang memayungi palanya. Hilang itu tadi, payung tadi. Tsumma idza aqla'a raja ilaihi iman. Kalau dia sudah berhenti dan melakukan perbuatan zina tadi, ya, bertaubat, maka balik kembalilah imannya lagi. Bertaubat ya, syaratnya dia harus taubat. Ya, seperti payung tadi ya, yang kembali lagi memayunginya. Kalau yang berikutnya ini hadisnya dhaif ya, didoifkan oleh Al-Albani. Tapi kita baca, man zana au syaribal khamar, barang siapa yang berzina atau minum khamar, naza'allahu minhul iman, Allah akan mencabut iman darinya, sebagaimana manusia melepas pakaiannya, gitu. Ya, lepas pakaian dari kepalanya, seperti itu. Tapi hadis ini dhaif ya. Dan di dalam hadis Nabi yang lain Rasulullah SAW bersabda, tetapi hadis ini, masya Allah, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa lahum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 jenis orang yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak ngajak bicara kepadanya, tidak melihat, ya Allah, dicuekin ya. Dicuekin. Allah tidak ngajak bicara, tidak melihatnya. Ini suatu hukuman psikologis yang puncak gitu ya. Ketika kita aja sebagai seorang anak, kalau sama orang tua nggak nganggap kita gitu ya, tidak ngajak bicara, nggak melihat, itu rasanya gimana gitu. Oh ya Allah nggak melihat, nggak akan melihat dia, nggak akan mengajak bicara dia, dan tidak akan disucikan. Dan baginya azab yang pedih. Siapa mereka? 3 jenis orang ini. Syekh zani,
orang tua tapi masih suka zina. Repot ya. Ya Allah. Seharusnya orang tua ini nafsunya kan paling enggak sudah stabil gitu ya, enggak membludak-bludak gitu. Tapi masih zina. Ini azabnya luar biasa. Berlipat-lipat itu. Malik Kadzab, seorang raja yang suka nipu. Untuk apa sih raja itu nipu rakyatnya gitu? Dia sudah bergelimang harta, mau ngapain lagi gitu? Mau nambah hartanya dengan cara tipu-tipu gitu ya. Menyesatkan rakyatnya gitu. Allah. Membuat peraturan palsu gitu ya. Intinya nipu aja intinya, biar tambah lagi kekayaannya. Insya Allah. Dan ail mustakbir, miskin sombong. Orang miskin sombong. Masya Allah. Kadang di tengah-tengah kita geli ya melihat orang-orang yang mungkin masuk dalam kriteria yang hadis ini gitu. Yang ketiga ini loh, lucu ya. Yang layak sombong seharusnya orang kaya ya. Ini orang miskin tapi sombong lagi. Allah. Mau nyombongin apa dia gitu? Apalagi yang mau disombongkan dia? Allah. Malik Kadzab. Kalau kita cerna ini luar biasa, ini tamak banget ini raja ini ya. Lucu lagi ya Syekh Zani tadi. Udah tua masih suka zina. Luar biasa ini. Ala kulin, ini 3 tipe orang atau manusia ini dosanya berlipat-lipat. Masya Allah. Kemudian, nah ini masuk dalam pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain ada orang yang bertanya, ayyu dzambi a'dhamu indallah, dosa besar apa sih yang paling besar di sisi Allah? Anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqak, engkau menjadikan Allah sekutu padahal engkau tahu dialah yang telah menciptakanmu. Fakult inna dzalika la'azim, itu adalah perkara yang luar biasa besar itu. Bisa-bisanya manusia itu dengan ilmu yang dia miliki dia masih tetap menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud, summa ai, kemudian Rasul menjawab, antaqtula waladaka khasyata an yat'amamak, engkau bunuh anakmu sendiri karena engkau takut kelak dia akan makan bersamamu, takut miskin. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ai, qal antazni atau antuzani bihalilati jarik, engkau menzinai istri tetanggamu. Di sini yang menjadi sorotan sejatinya adalah benteng utamanya adalah dari perempuannya. Ini kan antuzani bihalilati jarik. Ketika perempuan itu sudah membuka pintu bentengnya, maka ya mudah saja gitu untuk terjadi perzinaan. Maka kita sebagai laki-laki jangan sekali-kali mengetok pintu perempuan dengan bentuk apapun. Kadang-kadang kita nggak merasa ya, kita sepertinya hanya SMS-an biasa, tetapi ini sebenarnya sudah merupakan wasilah untuk terjadinya perzinaan. Maka jangan sekali-kali kita sebagai laki-laki itu mengetok pintu. Nah, bagi muslimah atau perempuan, maka kuatkanlah bentengnya. Jangan mudah untuk membuka gitu ya, ketokan atau membalas ketokan pintu. Jadi bentengnya ini ada di perempuan ya, kalau sebagian tafsirannya gitu ya. Karena dialah yang ridho ya, sudah meridhoi dirinya untuk didatangi oleh laki-laki yang lain. Kalau memang dia punya suami, kalau yang belum ya sama aja. Memang kalau kita lihat ya, bagi orang yang sudah berpengalaman atau kita mungkin pernah melalui masa-masa jahiliyah dulu ya, banyak perempuan yang kelepek-kelepek ya, baru dikasih kata-kata sedikit gitu ya. Terus maunya apa terusan? Gitu. Intinya apa sih? Ya tadi sisi positif dari pacaran adalah positif zina. Wis nggak ada yang lain. Luar biasa. Oke. Kita lanjut. Maka Allah menurunkan firman Allah tadi, surat Al-Furqan tadi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ya wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Maka lihatlah
wahai engkau rahimakallah, kaifa qarrana zina bizaujatil jar bisyirki billah wa qatli nafs. Ini menunjukkan dosa zina ini besar, karena ketika Rasulullah menyandingkan dosa zina ini dengan dosa membunuh dan dosa syirik, besar berarti ini, nggak main-main, dosa zina ini dosa yang besar. Ya. Versinya Rasulullah kalau bisa memang ini harusnya jadi urutan ketiga langsung gitu ya, tetapi versinya Imam Adz-Dzahabi ditaruh di urutan ke-10. Mafi muskilah. Yang penting Rasulullah sudah mengingatkan dosa besar yang ketiga, tingkat ketiga itu adalah menzinai istri tetanggamu. Tapi di sini memang Imam Adz-Dzahabi menaruh dosa zina ini di dosa zina yang umum, ya, dosa zina yang umum, karena membawakan firman Allah wala taqrabuz zina. Makanya tadi kita sampaikan, like level lagi dosa zina yang menjadi berlipat dosanya ketika yang kalian zinai atau yang Anda zinai ya adalah istri tetangga, maka langsung naik menjadi urutan ketiga dia. Dosa besar nomor 3 gitu. Di bawah syirik dan membunuh. Insyaallah. Di dalam Sahih Al-Bukhari hadis tentang mimpi, Rasulullah SAW bermimpi dan di situ ada kejadian ya, diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub ya. Bahwasannya di situ Rasulullah didatangi oleh Jibril dan Mikail. Diajak pergi ke satu tempat, maka ketika sampai di satu tempat seperti tanur ya, di situ tempatnya, yang mana atasnya itu sempit, bawahnya itu luas. Di situ ada suara gaduh dan suara ramai, ribut-ribut. Maka kita mendatangi suara tersebut. Rasul yang mendatangi tersebut. Kemudian di situ kita jumpai laki-laki dan perempuan telanjang. Rijalun wa nisaun urah, laki-laki dan perempuan telanjang. Maka ketika api mendatangi mereka dari arah bawah, ya. Kemudian mereka teriak-teriak ya, dengan teriakan yang keras karena merasakan panasnya api tadi yang datang dari arah bawahnya. Kemudian aku berkata, Rasul berkata, ini mimpi ya, Rasulullah sedang bermimpi diajak Jibril Mikail ke dalam satu tempat gitu. Tapi ini hadisnya adalah hadis sahih. Siapa mereka wahai Jibril? Orang-orang laki-laki perempuan tadi itu yang digambarkan tadi, ada di tempat tadi, datang api dari arah bawahnya ya, kemudian merasa kepanasan, berteriak sekencang-kencangnya. Mereka itu adalah para pezina laki-laki, perempuan dan pezina laki-laki. Ini adalah azab atau hukuman bagi mereka nanti sampai hari kiamat. Berarti perjalanan kehidupan manusia alam akhirat itu dimulai dari kubur. Wallahu a'lam, apakah di dalam kuburnya seorang pezina dan laki-laki maupun perempuan yang belum taubat akan merasakan hukuman ini sampai nanti datang hari kiamat. Insyaallah. Maka kita waliyadzubillah nasallahu al-afwa wal afiyah, mudah-mudahan kita terbebas terjauh dari dosa zina ini. Jangan sampai kita berzina. Jangan sampai buruk-buruk. Masyaallah. Inilah bentuk jihad yang paling utama, yaitu jihad melawan syahwat, hawa nafsu, melawan diri kita sendiri. Terkadang diri kita ini seperti bukan diri kita. Kita jumpai diri kita ini seperti, kok saya melakukan ini, kok saya melakukan itu. Masya Allah, kita harus menyadarkan diri kita. Wahai jiwa, tatkala kita sudah belajar satu demi satu dosa-dosa besar, kita sudah masuk dalam dosa besar yang ke-10, kita diingatkan akan bahaya zina dan dampak efek buruknya, dosa-dosa hukumannya. Ini adalah hadis tentang hukuman bagi pezina yang belum taubat, laki-laki maupun perempuan. Dia akan diazab seperti ini sampai nanti datang hari kiamat. Kemudian dalam satu riwayat dari Atha ketika menafsirkan firman Allah laha sab'atu abwab, jadi neraka itu kan ada 7 pintu. Salah satu pintu dari 7 tadi, ya 7 pintu neraka tadi, ada satu pintu yang memiliki sifat sangat menyengat panasnya gitu. Sifat pintu ini panas banget, menyengat, menyambar-nyambar gitu ya, saking panasnya, dan memiliki bau yang busuk. Maka
berkata gitu ya. Berkatalah orang-orang bertanya, kami tidak menjumpai bau busuk yang lebih busuk daripada ini. Maka dikatakan kepada mereka, neraka yang ini ya, pintu yang ini adalah pintu khusus bagi para pezina. Bau busuknya itu keluar dari apa? Keluar dari kemaluan para pezina. Busuk baunya. Sehingga mengakibatkan pintu rumah itu kan punya bau khas gitu, apalagi kalau rumah makan ya jelas, waduh dari pintunya udah kecium aromanya gitu. Lah ini aroma pintunya udah busuk, ini tandanya berarti emang bener-bener ini pintu neraka khusus bagi para bezina. Mengeluarkan bau busuk dari orang-orang yang ada pelaku yang masuk melalui pintu ini. Insyaallah. Kemudian berkata Ibnu Zaid, salah satu tokoh pakar tafsir ya, innahu la yu'dhi ahlun narih furuj az-zunah. Penduduk neraka itu sudah sangat kesusahan berada di neraka, tambah susah lagi dengan bau busuk kawannya ini yang sama-sama masuk neraka, tapi dia karena apa? Zina. Allah. Penduduk neraka dibuat susah gitu loh, dengan keberadaan pelaku zina ini yang sama-sama temannya dia di neraka gitu. Allah. Merasa terganggu dengan bau busuk. Masya Allah. Jadi orang masuk neraka kan banyak modelnya gitu ya. Kayak orang masuk penjara kan banyak modelnya gitu ya. Gara-gara A, B, C, D dan sebagainya. Lah ini sama-sama menghuni neraka, direpotkan ya, diganggu, terganggu dengan kawannya juga yang masuk neraka gara-gara zina. Masya Allah. Luar biasa buruk ini berarti. Zina ini buruk dan buruk. Maka kita ingatkan diri kita, ya Allah, tahan. Syahwat kita tahan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zina. Insyaallah. Dan 10 ayat yang menjadi syariat dari Nabi Musa ya, atau bahasanya orang-orang itu apa, 10 commanders gitu ya. 10 perintah gitu ya. Jadi kan kalau syariat nabi-nabi sebelumnya itu kan modelnya sakdek maknyek gitu ya, syariat turun seketika gitu kan. Kalau Nabi Muhammad istimewanya syariat itu datang bertahap, step by step, karena semua isinya adalah ilmu pengetahuan, merevisi syariat-syariat sebelumnya agar bisa layak untuk bisa diterapkan untuk semua model jenis manusia, ras gitu ya. Makanya syariat Al-Quran turun itu adalah dengan bertahap. Itu hikmahnya, bisa diterima perlahan-lahan. Nah, salah satu di antara isi syariat Nabi Musa ya, wala tasrik wala tazni, janganlah kamu mencuri, melakukan perbuatan pencurian ya, apapun bentuknya, istilahnya, yang penting mengambil hak orang lain, dan janganlah kamu berbuat zina. Apa hukumannya? Fa ahjibu anka wajhi, aku akan menutup wajahku darimu. Insyaallah. Kata Allah. Di sini dikasih komentar oleh Imam Zahabi. Idza kana al-khitab, jika statementnya adalah seperti ini, kalimat ini diperuntukkan untuk Nabi Musa, bagaimana dengan kaumnya? Nabi Musa ditutup ya daripada wajahnya Allah. Makanya tadi hadisnya betul ya. 3 perkara, 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat ya. Allah tidak memandang mereka dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Sudah azan belum? Masuk. Azan dulu aja ya. Monggo silahkan azan dulu. Insya Allah kita selesaikan materi pembahasan kita sampai selesai, insya Allah, mudah-mudahan.
Baik, kita lanjutkan kembali. Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis yabuthu jundahu fil ard wa yaqul lahum. Iblis mengutus bala tentaranya di muka bumi dan berkata kepada mereka, bala tentara iblis, ayyukum adall musliman. Adallah musliman. Siapakah di antara kalian yang berhasil untuk menyesatkan manusia? Memang tugas iblis adalah menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan fitrahnya. Maka akan aku beri penghargaan, aku kasih penghargaan, ya. Aku beri penghargaan berupa aku pakaikan mahkota di kepalanya. Barang siapa yang paling dahsyat fitnahnya, maka dia adalah dekat kedudukannya denganku. Ya, seperti kita lah, ya. Kalau pemerintahan presiden gitu ya, pemberian penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi gitu ya. Tentara lah misalnya, yang paling dekat, yang paling berprestasi pasti kan yang paling punya kedekatan dengan pemimpin gitu ya. Nah, iblis berkata kepada bala tentaranya, oke, datang salah satu di antara tentara iblis menghadap. Aku terus menguntit fulan ini, hamba Allah ini. Stalking dia ya, stalker. Nguntit terus pokoknya. Ngintili, pokoknya berusaha untuk menyesatkan hamba fulan ini. Sampai akhirnya aku berhasil memisahkan antara dirinya dengan istrinya. Maksudnya adalah prestasi dia adalah bisa menceraikan gitu ya, hamba Allah ini antara dia dengan istrinya. Kata iblis apa? Belum apa-apa. Ini prestasi yang masih biasa gitu. Kamu belum melakukan suatu pekerjaan yang tinggi nilainya. Nanti toh dia juga masing-masing akan nikah lagi gitu ya. Yang laki nikah lagi, yang cewek nikah lagi. Oke. Datang bala tentara yang lain menghadap, membawa prestasi yang lain. Aku terus berusaha mepet ya. Pepet terus nih hamba Allah nih. Sampai akhirnya dia bisa membuat permusuhan di antara hamba ini dengan keluarganya, adik-adiknya, bapaknya, ibunya. Intinya bikin kekacauan di dalam rumah tangga itu, keluarganya. Sampai timbullah permusuhan di antara mereka. Kata iblis, belum seberapa. Kamu belum melakukan prestasi yang luar biasa di mataku. Toh nanti mereka juga akan saling berdamai lagi. Oke. Datang yang lainnya menghadap, bos, prestasiku bos. Tuh lihat dah, wabah penyakit di mana-mana kan? Tuh lihat tuh, itu hasil jeripaya perbuatanku karena zina merajalela. Masya Allah. Ini kalau mungkin kita bisa menyaksikan alam jin ya, mungkin iblis ini sangat kegirangan gitu ya. Wabah virus ini udah kemana-mana gitu. Masya Allah. Karena zina telah merajalela. Kalau kita bisa diizinkan untuk melihat kondisi langit gitu ya, atau alam jin gitu, mungkin jin ini lagi mengadakan pesta pora gitu ya. Iya, berhasil mereka membuat kekacauan ya, dengan merebaknya zina. Bisa dipastikan penyakit ini akibat zina merajalela. Kata iblis apa? Good job, show, mantap ya deh. Oke, nih aku kasih penghargaan yang luar biasa atas kerja kerasmu. Kalau mau bilang masalah ini sejatinya enak ngebahas kitab Talbis Iblis. Wah, ini lebih keren lagi nih, Talbis Iblis ini. Ada kajian Talbis Iblis. Mudah-mudahan ada ya. Itu luar biasa. Agar kita bisa mewaspadai musuh kita yang satu ini, iblis ini. Insyaallah. Ni'ma ma fa'alta. Wah, good job. Ini baru pekerjaan yang bagus. Aku lihat ya, kekacauan sudah ada di mana-mana. Manusia sudah mulai kalang kabut gitu ya. Masya Allah. Kasihlah tadi mahkota di kepalanya. Insyaallah. Na'udzubillah min syurri syaitan wa junudi. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Kemudian dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ini hadisnya dhaif ya. Enggak salah kita baca. Innal iman sirbal. Ya, iman ini seperti kain panjang yang Allah kenakan kepada hambanya, yang Allah kenakan kepada hambanya yang dikehendakinya.
Jika hamba tadi zina, Allah ambil, cabut kain tadi, ya. Maksudnya adalah kain keimanan. Ya, intinya sebenarnya ingin menggambarkan tentang hadis sebelumnya gitu ya. Tetapi dengan redaksi yang seperti ini dhaif ya. Tapi yang pas tadi seperti hadis yang kadzullah tadi, seperti payung gitu. Kalau dia tobat maka kembali lagi kain tadi, iman tadi. Kemudian datang juga dari Rasulullah SAW sabdanya, bahwasanya beliau bersabda, ya ma'syarul muslimin, ini hadisnya isnadnya dhaif tetapi masih bisa digunakan. Ya ma'syarul muslimin ittaquz zina fa inna fi sittu khisal. Wahai orang-orang muslim, engkau bertakwalah, waspadalah terhadap zina karena ada 6 ancaman. Yang 3 ancaman di dunia dan yang 3 ancaman di akhirat. Tetapi ini isnadnya dhaif ya. Oke, kita baca aja. Adapun ancaman yang di dunia yaitu hilang karisma dalam dirinya. Udah orang ini mesti dah udah terpuruk dah. Orang-orang yang melakukan perbuatan zina itu di tengah-tengah masyarakat tuh pasti udah beda lah gitu muamalahnya gitu ya. Karismanya hilang. Umurnya pendek, kemiskinan melanda dirinya. Waduh, puruk banget ya. 3 hal ini menimpa dirinya di dunia. Belum lagi di akhirat, murka Allah, hisab yang buruk, dan azab di api neraka. Mudah-mudahan hadisnya dhaif ya. Tapi paling tidak memang ini ancaman ya, mengingatkan kita tentang buruknya zina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirki billah a'dhamu minallah min nutfah wada'aha rajul fi farjin la yahillulah." Ini hadis yang dhaif ini. Tidaklah satu dosa yang lebih buruk daripada setelah syirik. Di sisi Allah dosa ini buruk sekali setelah syirik, melainkan setetes air nutfah, air mani yang diletakkan orang laki-laki di kemaluan yang tidak halal. Hadis dhaif. Wa qala aidan, dan sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fi jahannam, di neraka jahanam nanti. Ya ini hadisnya maudhu'at sih ya, hadis maudhu', tapi memang kebanyakan hadis-hadis maudhu' itu berisi ancaman. Ya kayak kita kalau melakukan satu cerita, memberikan cerita yang pressingnya adalah untuk mengancam, ya mengingatkan manusia, kadang-kadang lebay gitu ya. Ya zaman dulu seperti itu gitu. Ada hadis-hadis palsu gitu. Tapi nggak masalah, kita baca saja. Di neraka jahanam nanti ada satu lembah yang di situ ada banyak ular berbisa. Besarnya ular-ular berbisa itu seleher unta. Mematuk orang yang meninggalkan sholat. Ini pernah kita baca waktu pas pembahasan orang-orang yang meninggalkan sholat itu ya. Mematuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Efek daripada bisa ular tadi di tubuh orang yang meninggalkan sholat tadi adalah merasa kesakitan. Ya, tersiksa dia selama 70 tahun, tersiksa akibat bisa ular tadi. Akhirnya lama-lama tulang daging-dagingnya terkelupas gitu ya. Itu bentuk penyiksaannya, dibunuh pelan-pelan gitu ya. Ya, pelan-pelan dia seperti itu. Kemudian di neraka jahanam juga ada satu lembah namanya Jubbul Huzn. Di situ nanti ada ular-ular berbisa dan kalajengking yang besarnya itu ya seperti bagol, keledai ya. Keledai itu peranakan apa? Kuda sama bagol itu peranakan kuda sama keledai, tengah-tengahnya gitu loh. Bagol itu antara dia bukan kuda, dia juga bukan keledai, tengah-tengahnya. Jadi besarnya kalajengking itu seperti itu besarnya. Punya 70, ya kan kalajengking gini kan? Ya, ada 70 tuh gitu. Ada 70, setiap ininya tuh ada bisanya gitu, matok orang-orang yang zina, menyuntikkan bisanya di dalam tubuh si orang yang menzina tadi. Jadi 70 gini ya, patukan tuh matok semua gitu. Ang berefek ya, berakibat kepada tubuh ini kena racun gitu ya. 1000 tahun anunya, rasa tersiksanya gitu. Alfusanah, masyaallah.
akhirnya terkupaslah daging-dagingnya, keluar dari kemaluannya nanah ya, dan juga bau busuk. Tapi hadisnya dhaif. Kemudian berikutnya diriwayatkan juga, barang siapa yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami gitu ya, maka baginya dan bagi dia pezina laki dan perempuan tadi setengah azab penghuni kubur. Setengah azab penghuni kubur ya. Insyaallah. Nanti di hari kiamat Allah akan menghukumi suaminya dengan diberikanlah kebaikan-kebaikan istrinya. Kita baca dulu. Kalau suaminya enggak mengetahui, ternyata istrinya berbuat zina. Enggak tahu nih suaminya kalau istrinya berbuat zina, nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikan istrinya itu dilimpahkan kepada suaminya. Tapi jika suaminya tahu, bahkan mungkin menyetujui, ya Allah, kehidupan sekarang ini luar biasa, demi uang yang tidak seberapa dia rela menjual istrinya. Bahasa menjual ini bahasa yang kasar sebenarnya. Emangnya kita ini ada hak apa untuk membuat pernyataan menjual diri? Emang diri kita milik siapa? Hukum jual beli kan nggak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Lah kok Anda kok bilang jual diri? Emang diri Anda milik Anda, ya kan? Diri kita aja bukan milik kita kok dijual. Menjual organ tubuh sama juga nggak boleh. Kepepet, terpaksa saya butuh duit, saya jual ginjal saya, nggak boleh. Karena kita ini bukan milik kita. Kita ini makhluk ciptaan Allah, titipan agar kita berlaku di muka bumi ini untuk mempersiapkan bekal menuju kepada Allah yang memiliki kita, pemilik dari diri kita. Makanya usahakan kita berdoa kepada Allah. Aku berusaha berdoa, ya Allah, jangan sampai ada bagian tubuh saya ini yang berubah. Kalaupun memang bukan atas dasar kehendak saya pribadi, maafkanlah. Dalam artian apa? Kita meminta jangan sampai dioperasi, gitu aja sih. Ya akhirnya membuat cacat mungkin bagian tubuh kita karena habis operasi misalnya, ya kan? Tapi kalau memang harus dioperasi ya gimana lagi, kita ikhtiar, nggak masalah. Tapi paling tidak kita memohon kepada Allah jangan sampai ada bagian tubuh kita tuh yang mengalami operasi yang berakibat mungkin berubah gitu. Takutnya nanti ketika ditanya sama Allah, hei, kamu dulu ganteng, ya. Kok sekarang jadi begini? Kamu dulu jelek, kok sekarang jadi cantik? Gitu. Operasi plastik, Ustaz. Ya Allah, gitu, ya Rob. Saya pengen kayak dia, gitu. Nggak sabar, ya. Di akhirat nanti kan kamu semua sama, gitu. Nggak ada yang iri kok. Oke, kita lanjut. Kalau suaminya tahu dan bahkan menyetujuinya, Allah sudah mencatat, ya, memberikan sinyal, memberikan perintah kepada pintu surga. Kamu wahai pintu surga sangat dilarang, ya, terlarang bagimu untuk memasukkan yang namanya dayus, suami-suami yang nggak punya cemburu, yang bahkan mungkin malah merelakan istrinya berzina. Pintu surga udah nggak akan bisa membuka tipe-tipe laki-laki yang seperti ini. Dayus itu apa, ya? Laki-laki yang tahu perbuatan keji yang dilakukan oleh keluarganya, terutama istrinya, dan dia diam saja. Dia tidak ada rasa cemburu, dia tidak acuh-acuh lah gitu ya, membiarkannya gitu. Tapi sebaliknya kalau suami ini nggak tahu apa yang dilakukan oleh istrinya di belakangnya, maka nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikan istrinya akan diberikan kepada suaminya. Masya Allah, ada suami yang sabar sepertinya. Bukan dalam berarti sabar dalam intinya seperti itu. Oke. Diriwayatkan lagi dalam riwayat yang lain, sebentar lagi kita selesai insya Allah pas 7:30. Barang siapa yang meletakkan tangannya kepada perempuan yang tidak halal baginya dengan syahwat, nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan talangannya terbelenggu ke lehernya.
Kalau dia beranjak kepada tahapan berikutnya, menciumnya, lidahnya tergadaikan di neraka. Kalau dia akhirnya menzinainya, pahanya akan bersaksi, berbicara nanti di hari kiamat. Waqalat, dan berkata, ana lil harami raqibtu, aku telah melakukan perbuatan haram, telah aku langgar. Ini pahanya berkata ya, bersaksi. Maka Allah melihat hamba ini dengan pandangan marah, murka, sampai mengenai wajah orang tadi, tapi dia merasa tidak melakukan apa-apa gitu ya. Merasa tidak melakukan apa-apa dan berkata, ma fa'altu, aku tidak melakukan apa-apa ya Allah. Kenapa engkau ya Allah ya Rabb murka dengan pandangan seperti itu, pandangan marah? Gimana sih rasanya kalau kita dimarahin bosnya langsung menciut gini, enak banget nih dimarahin. Allah marah, kayak apa itu rasanya? Maka yang bersaksi bukan lidah lagi, lidah yang suka bersilat lidah gitu. Akhirnya yang berkata waktu itu adalah lidah yang bukan lidah yang bersilat lidah tadi, tetapi lisannya betul-betul berkata jujur. Aku melakukan berkata yang tidak halal ya, maksudnya tadi bohong gitu ya. Berkatalah tangannya, tanganku ya, tangan hamba ini telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Matanya juga bersaksi, aku telah melihat halal yang diharamkan. Kakinya bersaksi, aku telah melangkah ya, melakukan langkah kepada tempat yang tidak dihalalkan. Dan akhirnya berkatalah kemaluannya, aku mengeksekusinya. Wa yaqulul hafid minal malaikah, malaikat penjaganya, setiap kita ada malaikat yang menjaga kita, dan aku mendengarnya. Berkata malaikat yang lain, dan aku mencatatnya. Jadi yang bersaksi itu banyak gitu loh. Nggak bisa lagi kita mengelak. Lidah yang biasa kita gunakan untuk mengelak gitu ya dari kesalahan kita, nggak bisa lagi berkata-kata bohong. Yang ada adalah semuanya bersaksi. Anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Bahkan malaikat yang menjaga bersaksi. Malaikat yang lain pencatat bersaksi juga. Dan Allah akhirnya berkata, aku sudah melihat ya, mendengar semua persaksian ini, dan aku sudah tutupi itu. Kemudian Allah menitahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, ambil dia, seret dia menuju kepada azabku, biar dia bisa merasakan azabku. Aku telah murka, kata Allah. Ditanya malah ngelak ya kan. Akhirnya bersaksilah semua anggota tubuhnya. Murkaku telah mencapai puncaknya kepada orang yang tidak punya malu ini, hambaku yang tidak punya malu ini. Ini adalah tafsiran dari firman Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu yang bersaksi itu adalah lisannya. Lisannya bukan lisan yang diperintahkan oleh hati kita, tetapi lisan yang menjadi milik Allah. Dia yang bersaksi lisan, kemudian tangannya bersaksi, kakinya bersaksi terhadap apa-apa yang dilakukan oleh hamba ini. Inilah tafsiran dari firman Allah tadi, maksud dari riwayat tadi. Sebelum kita tutup ya, akhir pembahasan ini, zina yang paling besar adalah menzinai ibunya. Ibu sendiri dizinai, insyaallah. Kemudian adik perempuannya, kakak perempuannya, masih mahramnya, intinya incest gitu ya, masih melakukan perzinaan dengan mahramnya sendiri. Istri bapaknya, ya ibunya juga.
yang mungkin bapaknya punya 2-3 istri, tetap dia adalah haram untuk dinikahin. Apalagi dizinain ya, dinikahin aja nggak boleh apalagi zina. Ada hadis mengenai mengenai ancaman ini, tetapi hadisnya dhaif ya. Di pembahasan lain Albani bilang dhaif, tapi kita baca man waqa'a ala dzati mahram faqtulu. Barang siapa yang menzinai mahramnya maka bunuhlah dia. Kemudian dari Barra, ini kisah Barra ya, bahwasannya pamannya sendiri dia itu menzinai istri bapaknya, diperintahkan untuk dibunuh. Jadi ya masih istri bapak ya, mungkin saudaranya berarti ya gitu kan, saudaranya si Barra sendiri, pamannya si Barra ini menzinai istri bapaknya gitu, diminta atau diperintahkan untuk dibunuh ya, pelakunya, dan hartanya menjadi harta ghanimah. Fanas'alullah al-manan bifadlihi an yaghfir lana dzunubana innahu jawadun karim. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan beberapa riwayat-riwayat atau hadis-hadis, ayat Al-Quran ya, bisa mengingatkan kita, menjadi tameng bagi diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam dosa besar yang menurut Imam Zahabi ya, berada di urutan ke-10. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai ya, bukan ilmu ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mungkin di luar aja ya yang kertas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.